Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi kepulauan yang ada di Indonesia. Tentunya sudah pasti dikelilingi banyak pulau-pulau yang indah dan eksotis. Petualangan kita kali ini ialah menuju pulau-pulau yang cantik di perbatasan antara Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung. Tolong dibantu. Perjalanan kami dimulai dari Tobuali menuju Pelabuhan PPI Sadai. Dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit, di perjalanan kami berhenti di salah satu desa untuk membeli perbekalan selama trip 3 hari 2 malam. Gemuruh suara mesin perahu mengantarkan kami berlayar dari Sadai menuju destinasi pertama kami, yaitu Pulau Kuil. Kami mulai berlayar pada pukul 8 pagi dan sampai di tujuan kami pada pukul 12 siang. Kurang lebih, waktu yang kami tempuh untuk sampai di Pulau Kuil yaitu 4 jam. Gemuruh suara mesin perahu mulai melambat. Pertanda kami pun tiba di destinasi pertama kami, yaitu Pulau Kuil. Kedatangan kami pun disambut oleh lambaian pohon-pohon nyiur yang ada di pantai pulau ini. Kami pun bergegas menuju daratan pulau ini untuk istirahat sekaligus makan siang setelah berlayar mengarungi lautan yang cukup lama. Setelah selesai makan siang, kami pun melanjutkan untuk menjelajahi Pulau Kuil. Kehangatan serta keramah tamahan penduduk di pulau ini menjadikan setiap sudut pulau ini terasa damai dan tentram, jauh dari hiruk-pikuk di perkotaan. Meskipun jauh dari pulau utama yaitu Bangka dan Belitung, tetapi masyarakat di pulau ini sudah dibekali dengan penerangan dari PLN, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Kurang lebih terdapat 200 kepala keluarga yang mendiami pulau ini. Kebanyakan dari masyarakat di sini bergantung pada hasil laut. Dan untuk membeli kebutuhan pokok mereka, masyarakat di sini biasanya berlayar ke kota Tanjung Pandan, Belitung dengan waktu tempuh 4 jam. Habib, ini? Asna. Ini Dewa. Dewa. Dalil. Dalil. Afifah. Yang belakang? Nah, yang paling kecil. Siapa namanya? Liza. Dadah. Dari Pulau Kuil, kami pun beranjak pergi menuju ke pulau berikutnya, yaitu Pulau Salma.
pulau yang berjarak kurang lebih 20 menit penyeberangan dari dermaga Pulau Kuil. Jangkar perahu pun mulai diangkat untuk berlayar melanjutkan perjalanan kami menuju Pulau Salma. Kami pun tiba di Pulau Salma dengan menempuh waktu kurang lebih 20 menit dari dermaga Pulau Kuil. Pulau yang eksotis dengan perpaduan gradasi warna air laut yang biru, pasir pantai yang putih, serta hijaunya pepohonan di pulau ini dengan dikelilingi terumbu karang yang menakjubkan di setiap sudut pulau ini. Matahari pun bertukar posisi dengan bulan untuk menemani kami di pulau ini. Kami pun bermalam di pulau yang cantik ini, yaitu Pulau Salma. Kebersamaan membuat suasana malam kami menjadi penuh makna di pulau ini. Bercerita, canda tawa, dan juga tentunya saling bertukar pikiran satu sama lain, sambil menunggu masakan siap dihidangkan. Makanan pun dihidangkan, bergegas, kami pun menyantap makan malam kami dengan duduk melingkar, membuat suasana makan malam kami pun terasa lebih nikmat dan penuh kebersamaan yang tak ada di restoran-restoran mahal sekalipun. Singkat cerita, pagi pun tiba menyambut kami, tapi tidak diiringi dengan senyuman mentarinya. Di hari kedua ini, kami kurang beruntung dikarenakan cuaca yang kurang bersahabat, hujan yang tak kunjung berhenti dari pagi hari,
sampai menjelang senja. Tak banyak dari kami yang menjelajahi terumbu karang yang cantik di setiap sudut pulau ini. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan kami, tak lupa kami mengisi perut kami yang kosong. Setelah mengisi perut kami pun bergegas packing peralatan-peralatan kami untuk melanjutkan tujuan kami berikutnya, yaitu Pulau Pongok. Tak terasa, kami pun bergegas meninggalkan Pulau Salma yang cantik ini dan melanjutkan perjalanan kami menuju Pulau Pongok. Deburan ombak dan gemuruh mesin kapal menemani kami kurang lebih 1 jam untuk sampai ke Pulau Pongok. Perlahan kami pun tiba di tujuan kami, yaitu di Pulau Pongok. Setelah 1 jam perjalanan antara Pulau Salma dan Pulau Pongok, kami tiba di Pulau Pongok kurang lebih pada pukul 6 sore. Kami pun bergegas meninggalkan dermaga dan menuju homestay warga yang ada di Desa Pongok dan bermalam di sini. Sedikit perbincangan hangat bersama warga lokal menutup malam kami di Pulau Pongok. Mentari pun tiba menyambut kami di pulau ini. Dan inilah suasana di pulau ini dari atas ketinggian. Dari Wikipedia, Pulau Pongok, kadang dikenal sebagai Pulau Liat, adalah sebuah pulau yang merupakan bagian dari Kecamatan Kepulauan Pongok di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pulau ini mencakup lebih dari 95% luas kecamatan dan sebagian besar penduduknya dengan luas 48,3 km persegi. Pulau ini merupakan pulau kelima terbesar di provinsi ini, jauh lebih kecil daripada Pulau Bangka dan Belitung, di samping Pulau Lepar dan Mendanau. Pulau ini dahulu dikenal sebagai pulau penghasil kelapa dan berakhir kejayaannya pada tahun 1970-an sampai sekitar 1980 karena kalah bersaing dengan kelapa sawit. Di masa kejayaan itu, kelapa diolah jadi kopra, dikirim ke Jakarta, dan karena saking besarnya penghasilan dari situ, masyarakat tidak mau bekerja di perusahaan timah. Akhirnya, banyak yang alih profesi menjadi nelayan. Diketahui, sekitar 70% warga Pulau Pongok adalah nelayan.
pulau ini membentang sekitar 10 km dari utara ke selatan dan 8,5 km dari timur ke barat. Dengan populasi sebanyak 5.377 jiwa. Sungai kecil mengalir di pulau ini. Relief topografinya sebagian besar datar dengan sedikit ketinggian yang menonjol. Titik tertinggi di pulau ini hanya 125 meter di atas permukaan laut. Di hari ketiga atau hari terakhir petualangan kami menjelajahi desa Pongok sambil menunggu cuaca lebih kondusif lagi untuk kembali pulang. Dikarenakan di hari terakhir kami di Pongok, cuaca juga kurang bersahabat. Berhubung cuaca kurang bersahabat, jadi kita kuliner desa Pongok. Sambil menunggu cuaca mulai kondusif lagi. Tak terasa, 3 hari sudah berlalu, dan kami pun meninggalkan dermaga Pulau Pongok, sekaligus menyudahi petualangan kami kali ini. Buya Hamka pernah berkata, dimanapun kita berada, kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Sebaik apapun tempatnya, jika yang kita cari adalah keburukan, maka sungguh keburukan itulah yang didapatkan. Sebaliknya, seburuk apapun tempatnya, jika yang kamu cari adalah kebaikan, maka kamu akan mendapatkan kebaikannya.